What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Sin Island. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini mengisahkan seekor Pinoy blasteran Pakistan yang kebetulan dia adalah seorang pramugari. Nah, karena kecantikannya itu dia pun diduga nih ya, menjalin hubungan dengan seorang pilot. Padahal sebenarnya Doi punya suami cuy. Sampai akhirnya suaminya pun tahu kedekatan istrinya dengan sang pilot. Ia pun membalasnya dengan perbuatan yang lebih gokil cuy. Gokil pokoknya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah video pernikahan yang dibuat oleh sepasang kekasih tentunya. Prianya bernama David dan wanita yang sebagai istrinya itu saya juga belum kenalan. Nah, ternyata video itu hanyalah video contoh atau bisa dibilang proposal yang dihasilkan oleh pemeran utama di film itu, yaitu Mas David. Dengan kliennya dia pun menjelaskan kalau hasil video pernikahannya nanti akhirnya akan seperti video barusan, penuh dengan haru dan romansa tentunya. Setelah nego harga dan segala macam tek-tek bengeknya, kliennya pun setuju dengan menggunakan jasa fotografer di perusahaan David. Ketika malam tiba, David terlihat sedang merayakan hari ultahnya bersama dengan beberapa rekannya. Rekan-rekannya pun memberikan sebuah surprise kepada David, dan ternyata kedatangan istrinya lah adalah surprise itu. Istrinya David memang diketahui jarang pulang, dan seharusnya dia sekarang lagi terbang kemana tahu. Tapi khusus hari itu istrinya pun meluangkan waktu untuk David. David yang sebenarnya udah lama gak nyangkulahan pun gak bisa menahan adik kecilnya yang udah berontak terus di dalam sangkar tuh. Alhasil acara belum kelar, David langsung ngajakin bininya untuk ngadu keong saat itu juga. Beberapa hari kemudian David dan rekan kerjanya pun mulai bekerja untuk menggarap proyek yang baru deal kemarin dengan kliennya. Di sini ditunjukkan seorang asisten si David yang masih sangat muda menaruh tas yang berisikan folder-folder memori kerjaannya di pinggir kolam. Dan anjimnya gak lama kemudian ada seorang bocil yang iseng banget dan membuat tasnya nyemplung. Dan bener aja, hasil kerja mereka kandas begitu aja cuy. Hanya dalam satu kali tendangan oleh bocil FF ya kan. Nah, karena kesalahan asistennya David tadi, perusahaan David pun dituntut untuk membayar ganti rugi yang cukup besar. Nah, dikarenakan pusing karena gak ada uang perusahaan sebanyak itu, David pun dengan terpaksa menjual semua aset-aset pekerjaannya untuk melunasi ganti ruginya tersebut. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian suram itu berlalu, kehidupan David seperti gitu-gitu aja. Mentalnya kayak kena gitu cuy, karena habis bangkrut kan. Dia pun kerjaannya cuman gabut, kayak beberes rumah, nyuci mobil, main IG, gitu-gitu doang lah. Kas pengangguran banget pokoknya. Sementara itu Kanika yang baru aja kelar kerja sambil nenteng belanjaan barang branded gak sengaja menemukan mantan rekan kerjanya David yang sekarang foto-fotonya udah mejeng di cover majalah nasional berkat karya-karyanya tentunya. Di sisi lain David yang lagi buka IG juga nemuin postingan mantan rekan kerjanya itu jadi cover majalah. Sebagai istri yang baik, Kanika pun berusaha membantunya untuk kembali bekerja lagi. Tapi karena masih trauma berat dalam mengelola bisnisnya yang gagal itu, dia sepertinya ogah dan ketakutan sendiri tiap mau mulai pekerjaan. Dia pun akhirnya bilang kalau dia butuh waktu untuk memulai kembali bisnisnya itu. Malam harinya Kanika terbangun dari tidurnya dan langsung turun ke bawah karena mungkin butuh udara segar cuy. Tapi secara tiba-tiba di belakangnya muncul rekan kerjanya, yaitu si pilot yang tiba-tiba langsung mengajul gedangkan si Kanika itu. Tapi ternyata itu cuman mimpi. Aduh, kalau beneran kasihan juga sih sama si David ya. Nah, keesokan harinya Kanika pun menceritakan mimpinya itu ke beberapa temannya. Tapi temannya rada-rada gesrek ini malah nyangka kalau sebenarnya pasti kejadian itu adalah keinginan terpendamnya Kanika. Karena memang di circle-nya mereka para pramugari ini pada demen banget gitulah sama si pilot yang berkarisma itu katanya. Keesokan harinya pas Kanika mau siap-siap terbang, tiba-tiba si pilot yang ada di mimpinya Kanika yang bernama Steven itu beneran datang dan langsung ngebawain tas tentengannya Kanika. Kanika pun cuma bisa senyum-senyum doang dan ngerasa kalau pilot ini perhatian banget nih sama dia ya kan. Nah, lanjut pas pulang dan keadaan lagi cakung banget karena hujan gede, secara tiba-tiba lagi si pilot datengin Kanika dan ngajakin pulang bareng.
Aduh, Kanika pun nggak bisa nolak nih karena dia juga butuh balik cepet kan dan ngurusin suaminya. Nah, di sini sebenarnya Steven tahu kalau Kanika udah punya suami. Cuman entah kenapa lah dia bisa sebaik itu sama Kanika. Atau mungkin dia punya rencana lain. Mari kita pecahkan. Beberapa saat kemudian ketika sampai di rumah, David pun langsung bukain pagar dan ngerasa sedikit curiga dengan tingkah si pilot itu. Namun kayaknya dia masih enggan membahas perkara ini. Nah, lanjut, sebagai seorang suami, David pun meminta untuk diangetin nih ya kan batang karetnya. Tapi karena kelelahan, Kanika pun langsung tidur setelah mandi. Nah, pas tidur kebetulan HP-nya Kanika ada notif tuh dari Steven. David pun langsung ngecek chatan mereka. Ada aneh-aneh gak nih ya kan? Dan yang dilihat David di sini, Steven ini kayaknya perhatian banget sama bininya kan tuh. Dan tentunya hal itu ngebikin David jadi benar-benar insecure banget. Karena ya siapa yang nolak coba dideketin pilot good looking dan udah pasti tajir ini ya kan? Kira-kira gitulah isi pikirannya David malam itu. Di suatu malam, Kanika diajak buat dinner sama Steven dan teman-temannya yang lain. David sendiri akhirnya memutuskan untuk ikut makan malam bersama. Dan kecurigaan ia pun semakin jelas karena tatapan Kanika dan senyumannya itu selalu tertuju pada Steven. Hal ini membuat David sebagai seorang suami cemburu besar. Dan begitu sampai di rumahnya, David pun marah-marah kepada Kanika. Dan bahkan dia menuduh Kanika sudah pernah digeprek sama si pilot itu. Dan tentunya hal itu membuat David menjadi sangat stres karena ngadepin istrinya yang penuh teka-teki itu. Dia pun langsung cabut dari rumah. Keesokan harinya David dibangunin nih sama si Emong, mantan rekan kerjanya dulu, yang mana semalam dia numpang tidur di rumahnya ya kan. Karena ngeliat kondisi David yang sepertinya butuh healing-healing santuy, Emong pun nawarin David voucher liburan ke sebuah pulau yang bernama Sin Island. Karena merasa pemberian rekannya itu boleh juga nih ya kan. Dan lagi stres banget, David pun akhirnya gas lah buat liburan sendiri ke pulau itu. Dia pun menikmati fasilitas pulau yang menenangkan itu. Sampai akhirnya senja berganti malam dan seketika dia teringat Kanika melalui cincin pernikahannya yang gak henti-henti dia genggam. Nah, esoknya David pun terbangun dari tidurnya di pantai karena ketiduran kayaknya. Dia menyadari bahwa cincinnya menghilang. Dia pun lantas mencarinya. Nah, saat itu dari kejauhan David melihat neneng gelis yang lagi healing sambil olahraga yoga cuy. Tapi dia sadar nih karena dia harusnya mencari cincinnya. Dia pun akhirnya ngelanjutin. Nah, karena keganggu sama suara kalengnya David, neneng tadi pun ngomel-ngomel karena David nyari cincinnya berisik banget cuy. Tapi untungnya cincin pernikahannya ketemu sih. Singkat cerita, pas malamnya David pun ketemu lagi nih di restoran sama si neneng yoga tadi. Sebagai permintaan maaf, David pun mau traktir dia malam itu. Nah, setelahnya mereka pun berkenalan dan ternyata namanya si neneng yoga yang asli adalah Tasya. Taka! Weh, Tasha by the way. David. Mereka pun dengan cepat menjadi sangat akrab dan bisa ngecil bareng-bareng. Di sini rupanya Tasya adalah seorang desainer yang lagi healing ke Sin Island. Mereka pun lanjut nyantai sambil ngerileksin badan dengan jacuzzian. Nampaknya ada yang bangun tapi sudahlah. Di sisi lain, Kanika yang masih menunggu pesan dari David hanya bisa terdiam karena pesannya yang tak kunjung dibalas. Esoknya, Tasya yang sepertinya mulai naksir dengan David pun kembali menghampirinya sembari meminta agar ia diajarkan teknik-teknik fotografi dengan maksud untuk menyemangati David agar ia mau kembali melakukan kesukaannya dalam memotret. Nah, di sisi lain si pilot tampan yaitu Steven terus melangsungkan gerakan bawa tanahnya kepada Kanika, pria yang ternyata buaya itu menggombali Kanika dan terus meyakinkan bahwa dirinya adalah pria baik-baik. Sampai akhirnya buaya itu pun main-main ke kamarnya Kanika dan mencoba ngajakin perang sarung di bawah selimut. Tapi sayangnya Kanika ternyata masih setia dengan pernikahannya dan dia pun pergi menjauhi Steven. Sementara di hari-hari berikutnya, kedekatan antara David dan Tasya pun semakin menjadi-jadi. Mereka pun melakukan silaturahmi yang gak main-main cuy. Dari malam sampai ketemu pagi, pokoknya gas terus ora kendor ya kan. Sampai akhirnya tibalah juga Kanika di Sin Island atas pemberitahuan dari si Emong. Dia pun langsung bertanya di kamar berapa suaminya menginap dan langsung bergegas menghampirinya. Dan lalu... Kanika? It's not anytime soon, pero nakausap ko. David! Oh, hi David.
Tasya tiba-tiba datang menyapa Kanika cuy. Dia bilang kalau ada sesuatu miliknya yang ketinggalan. Dan ternyata kunci stangnya ketinggalan cuy. Aduh, bener-bener Dani si Tasya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Kanika pun langsung memboyong David untuk kembali pulang ke rumahnya. Di sisi lain ternyata si Tasya juga kesel sendiri setelah kedatangan Kanika. Mungkin karena udah klop banget kali ya. Singkat cerita, begitu sampai di rumahnya, tentu sudah dipastikan bahwa Kanika pun marah besar kepada David. Bahkan dia meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Saat itu Kanika dan David pun bercerita pada sahabatnya masing-masing perihal kejadian itu. Dan di antara mereka berdua ternyata masih memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Sampai akhirnya mereka pun kembali bertemu dan saling meminta maaf satu sama lainnya. Tapi apa iya filmnya selesai? Belum dong. Lanjut, Tasya kini mulai mencari informasi mengenai Kanika. Ia dengan sengaja join grup yoga yang diikuti oleh Kanika. Saat itu Kanika tentunya merasa gak nyaman akan keberadaan Tasya, hingga ia akhirnya memberitahu Tasya untuk gak lagi-lagi mencampuri urusan rumah tangganya. Namun dengan pernyataan tersebut rupanya gak membuat Tasya menjadi gentar. Ia malah semakin tertantang untuk mendapatkan David. Keesokan harinya David kedatangan paket kado. Paket itu berisikan handycam jadul. Awalnya David mengira bahwa itu adalah surprise dari istrinya. Namun ternyata kado itu dikirim oleh Tasya. Malam itu juga untuk menenangkan perasaan istrinya, David pun mengembalikan kado itu kepada Tasya. Namun David datang ketika Tasya sedang mengalami keributan dengan suaminya. David pun akhirnya membantu Tasya untuk mengobati tangannya yang terluka dan lantas menenangkannya. Tasya meminta agar David tetap di sini sampai papanya datang karena ia takut suaminya akan kembali kasar dengannya. Di sini David mencoba memberitahu istrinya atas kejadian yang sebenarnya. Dan kebetulan tempat kerjanya si suaminya Tasya ini dekat banget nih sama lokasi yang sekarang Kanika lagi berada. Dia pun akhirnya mendatangi tempat kerja suaminya Tasya itu untuk mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Suami Tasya mengaku bahwa Tasya lah yang menjadi penyebabnya dan bilang kalau Tasya memiliki gangguan jiwa dan David adalah target selanjutnya. Kanika pun lantas menyuruh David untuk pergi dari sana. Keesokan harinya ketika Kanika sedang berjalan di parkiran mall, secara tiba-tiba Tasya menseruduknya. Beruntungnya Kanika nggak kenapa-napa saat itu. Dan akhirnya dia dan teman-temannya pun gantian dengan ngejambak Tasya saat ia sedang berjalan. Dan Tasya yang sakit hati pun segera membuat rencana tentunya. Esoknya saat David baru saja pulang sehabis nongkrong, ia pun dikejutkan dengan keberadaan Tasya yang menawan Kanika serta menodongkan beceng ke arahnya. Di sini secara nggak sengaja Tasya menekan pelatuknya dan mengenai lengan David. Dia pun panik dan langsung menyadarkan David. Sementara itu Kanika pun akhirnya lolos dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Dan akhirnya dari kejadian itu Tasya pun meninggoy dengan sangat membagongkan. Dengan segala bukti rekaman CCTV, Kanika dan David pun terbukti nggak bersalah. Kejadian yang menimpa Tasya adalah pure karena membela diri. Beberapa bulan setelahnya terlihat Kanika dan David yang sudah mulai kembali bangkit dari keterpurukannya. Mereka pun berhasil mengadakan pameran fotografi yang memuat hasil karya David Alpenliebe. Dan rumah tangga David Kanika pun juga kini semakin harmonis. Dan lalu film pun selesai.